Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu hamdan tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim war rasulil azim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hazratul mukarramin, para alim ulama, para cerdik pandai, para ustadz dan ustadzah yang senantiasa kita nantikan arahan, fatwa dan nasihatnya, yang kami hormati segenap Dewan Kemakmuran Masjid Besar Al-Uswah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Uswah yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan kesyukuran marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hampir pertengahan bulan Jumadil Akhir, artinya tidak lebih dari 80 hari lagi insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadirkan Ramadan untuk kita semua. Maka kita berharap pertemuan kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari refleksi kesyukuran dan kesungguhan kita, yang kalau para ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in itu 6 bulan sebelum Ramadannya tiba, di bulan Rabiul Awal itu mereka sudah minta Allahumma ballighna Ramadan. Maka sekali lagi kesyukuran yang kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ibadah maghrib berjamaah kita, lewat wirid dan zikir yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat sunnah yang kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan majlis hilakul zikr, taman di antara taman-taman surga kata Rasulullah yang sedang kita tunaikan ini, semoga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari kesyukuran kita, sehingga kenikmatan demi kenikmatan yang selama ini sudah kita rasakan, termasuk nikmatnya beribadah di bulan Ramadan, itu juga akan diberikan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan lebih istimewa lagi kita berharap agar nikmat iman dan Islam yang sudah selama ini dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita akan terus-menerus dibersamakan. Kita akan dikokohkan iman dan Islam kita sampai nafas terakhir yang kita hembuskan ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul teladan, Rasul yang merupakan cermin sempurna, tidak ada sedikit pun retak dalam cermin itu. Beliau adalah uswatun hasanah, yang kita berharap agar salawat dan salam yang kita sampaikan kepada beliau membuat beliau berkenan mengakui kita dengan segenap keterbatasan, dengan segenap kesalahan yang masih belepotan di sana sini yang kita lakukan dalam hidup kita. Maka kita berharap tulusnya salawat dan salam yang kita sampaikan kepada beliau membuat beliau berkenan mengakui kita sebagai bagian dari kafilah panjang umatnya, sehingga kita layak untuk mendapatkan syafaatnya, layak untuk ditunggu beliau untuk mendapatkan jamuan di tepi telaga Kautsar, dan tentu saja yang paling tinggi dari itu semua, kita insya Allah layak untuk membersamai beliau, menjadi tetangga beliau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada
petang hari ini amanah yang disampaikan kepada kami oleh Ustadz Riza adalah untuk melanjutkan kajian beliau pada surat An-Nisa, surat yang keempat di ayat yang ke-161 dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 161 di surat yang keempat atau di surat An-Nisa itu menceritakan kepada kita tentang bagaimana tingkah polahnya orang-orang Yahudi, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka karena kezoliman yang mereka pertontonkan dan parade kezoliman yang terus-menerus ada dalam kehidupan mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabidhulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim 'an sabilillahi katsiran wa akhdhihimur riba wa qad nuhu 'anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 ayat dimulai dari ayat 160, kemudian ayat 161 dan ayat yang ke-162 ini diberikan judul, kalau Syekh Az-Zuhaili, Wahb Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir itu beliau mengatakan kalimatnya dengan memberikan title dan judul untuk rangkaian ayat ini dengan sebutan Aqibatu Zulmil Yahudi wa Akhdhihimur Riba wa Thawabul Mu'minina Minhum. Jadi kata Az-Zuhaili, beliau mengatakan judulnya adalah akibat kezoliman yang diperagakan oleh orang-orang Yahudi, dan karena mereka memakan harta riba, maka hukuman ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada saat yang sama Az-Zuhaili mengatakan wasawabul mu'minina minhum. Ini objektif. Ternyata orang-orang Yahudi, sebengal apapun mereka dan sejahat apapun mereka bahkan membunuh nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, tetapi ternyata Allah itu betul-betul objektif. Ada di antara orang-orang Yahudi, meskipun amat sangat sedikit, itu ada di antara mereka yang nantinya itu masuk Islam. Ada di antara mereka yang bahkan menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Abdullah bin Salam. Maka ini objektivitas yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini dimulai dengan ungkapan fabidhulmin, ya. Karena kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, ini kalimatnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang Yahudi dengan mengharamkan sebagian makanan yang seharusnya dari awal sebelum Taurat itu diturunkan, itu semua makanan untuk mereka itu halal. Itu statementnya Allah Subhanahu wa taala. Lihat umpamanya di surat Ali Imran ayat 93
Di awal-awal juz 4 itu Allah Subhanahu wa taala memberikan statement firman-Nya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu ta'ami kana hillal li bani Israil. Ya. Setiap makanan itu tidak ada satu pengecualian pun sebelumnya. Itu ternyata semuanya halal untuk orang-orang Bani Israel, illa ma harrama Israilu ala nafsi, kecuali makanan-makanan yang bahkan mereka sendiri berani-beraninya mengharamkan makanan yang asalnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya umpamanya daging onta, susu onta itu jelas-jelas tanpa adanya sedikit pun pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kepongahan mereka, kesombongan mereka, kezoliman mereka, melampaui batasnya mereka, togonya mereka, itu mereka mengharamkan itu semua. Maka ketika mereka kemudian mengatakan ini semua sudah dari awalnya diharamkan, bahkan sejak zamannya Nabi Nuh, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, mereka kan mengatakan ini tidak diharamkan karena kezoliman kami, tetapi ini sudah dari awalnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zamannya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Itu ungkapan mereka, tetapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya surat Ali Imran ayat 93 ini. Bohong mereka. Karena semua makanan itu dihalalkan untuk mereka kecuali yang mereka sendiri mengharamkan makanan itu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan diperjelas oleh Allah, min qabli an tunazzalat Taurah, sebelum kitab Taurat itu diturunkan kepada mereka, atau sebelum Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pengecualian-pengecualian. Tetapi yang menjadi alasan ini yang penting, karena Allah memulai dengan kalimat fabizulmin, karena kezoliman yang mereka lakukan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata alasan sebuah benda atau sebuah zat itu kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak melulu karena ada bahaya pada barang yang haram itu. Ternyata tidak. Buktinya ungkapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita mengatakan khamr itu haram karena membahayakan. Betul. Tetapi bisa jadi hal yang awalnya halal karena kemudian sebagai bagian dari hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka sesuatu itu bisa diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian menjadi pembelajaran penting bagi kita. Pelanggaran yang kita lakukan itu bisa jadi membuat sesuatu yang halal berubah menjadi haram. Maka Syekh Asy-Sya'rawi dalam tafsir Khawatir beliau, itu diantara peringatan beliau itu adalah jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang melampaui batas sehingga akhirnya kita dihukum dengan diharamkannya sesuatu, atau kita tergesa-gesa untuk mengambil sesuatu sehingga akhirnya kita diharamkan untuk mendapatkan sesuatu itu. Man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmanihi, bahasanya. Barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya tiba, maka dia diharamkan selama-lamanya untuk mendapatkan itu. Kalau dalam konteks kita umpamanya seorang ahli waris yang dia tidak sabar untuk mendapatkan warisannya, maka kemudian dia membunuh orang tuanya atau kakeknya agar dia segera mendapatkan warisan, maka hukum fikih mawarisnya mengatakan bahwasanya di antara mawani' penghalang seseorang itu mendapatkan warisan pusaka itu adalah karena dia membunuh. Ya kan, kaidahnya man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Atau kalau dalam konteks fikih munakahat umpamanya, ini na'udzubillah min dzalik ternyata terjadi ketika seorang perempuan itu dalam kondisi
tarobus atau masa iddah, masa menunggu sampai dia boleh menikah kembali, itu kan kalau dia ditinggal mati oleh suaminya, maka tidak boleh ada orang yang mengkhidbah dia dengan bahasa strike atau dengan bahasa eksplisit. Nggak boleh ada seorang laki-laki ketika ada seorang janda yang ditinggal mati suaminya ketika masih masa iddahnya, kemudian dia mengatakan umpamanya, aku ingin menikahimu, umpamanya. Itu nggak boleh. Yang diperbolehkan hanya sifatnya ta'rid. Kamu cantik, kamu solihah, kamu kuat, dan seterusnya. Tapi tidak pernah mengatakan aku pengen menikahimu atau aku pengen meminangmu. Maka kalau kemudian ada dan terjadi hasanah fikihnya mengatakan, umpamanya di antara para ulama mazhab 4 itu mengatakan mereka itu dihukum selama-lamanya tidak boleh menikah lagi. Kalaupun mereka sebelumnya sudah menikah, maka yufsah, harus dipisahkan oleh hakim, dan setelah itu mereka terlarang untuk menikah setelah masa iddahnya habis atau sebelum masa iddahnya habis, apalagi sebelum masa iddahnya habis, itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara contoh kasus yang diungkapkan oleh Syekh Asy-Sya'rawi ketika berbicara tentang kezoliman itu bisa mengakibatkan sesuatu yang awalnya halal kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam konteks kedokteran sebagaimana juga diungkapkan oleh Az-Zuhaili atau kemudian oleh Syekh Asy-Sya'rawi. Mereka mengatakan gula pasir atau gula yang manis-manis lah itu kan hukum asalnya adalah halal. Tetapi bagi orang-orang yang zolim, artinya dia melampaui batas, seharusnya tidak mengkonsumsi gula sebanyak itu, tetapi kemudian di masa mudanya umpamanya, atau bahkan mungkin dalam kehidupannya berlebihan dalam mengkonsumsi gula, maka akhirnya gula diharamkan bagi yang bersangkutan. Mohon maaf, ini jangan tersinggung. Ini bagian dari contoh yang dikemukakan oleh para ulama tafsir ketika pengen memberikan sebuah wawasan kepada kita. Ternyata tidak semua hal itu diharamkan karena dia membahayakan. Ternyata bisa jadi karena sikap kita yang melampaui batas, kezaliman kita, cara menempatkan sesuatu yang tidak tepat yang kita lakukan itu membuat kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam konteks itu dokter mengharamkan kita untuk mengkonsumsi gula setelah itu. Ini yang kemudian menjadi pembelajaran ketika Allah mengungkapkan kalimat fabizulmin, karena kezoliman, minalladzina hadu, dari orang-orang Yahudi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, haramna alaihim thayyibat, maka kami haramkan kepada mereka at-thayyibat, hal-hal yang sifatnya itu halal, sifatnya itu thayyib, sifatnya itu baik, uhillat lahum, yang dulu sebelumnya itu dihalalkan bagi mereka. Jadi karena kezoliman. Maka kalau kita lihat tafsirnya Ibnu Katsir umpamanya, Ibnu Katsir itu menyebutkan di antara kezoliman yang mereka lakukan itu kan umpamanya kalau kita lihat sebelumnya kan mereka kalau kita lihat munasabah yang kita jadikan sebagai pisau bedah untuk menafsirkan ayat ini, kan ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang parade kezoliman yang mereka pertontonkan. Di antaranya mereka minta kepada nabinya agar mereka diizinkan untuk menyembah anak sapi umpamanya. Padahal menyembah anak sapi itu adalah puncak dari yang namanya kezoliman. Karena Allah Subhanahu wa taala umpamanya di surat Luqman itu menyebutkan innasyirka lazulmun azim. Ya, syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan itu proposal mereka kepada Nabi Musa. Mereka ingin mereka diizinkan untuk menyembah anak sapi kan gitu. Ini kan menjadi sebuah kezaliman yang mereka pertontonkan. Atau kemudian lihatlah kalau ayat sebelumnya kan berbicara tentang mereka mendeklar mereka itu membunuh Nabi Isa. Ya kan? Sudah dibahas oleh Ustadz Riza sebelumnya. Tapi ini menjadi sebuah pembelajaran karena setelah Nabi Musa, mereka juga minta ketika kasusnya Jalut dan Tolut. Ketika kasusnya Tolut, itu kan mereka dizolimi sedemikian rupa oleh Jalut, maka mereka minta diutus oleh nabinya, minta kepada Allah lewat para nabinya itu agar diutus orang yang akan memimpin mereka berperang kan gitu. Tapi ketika diturunkan mereka diberikan wahyu bahwasanya yang akan mimpin perang mereka itu adalah Tolut,
Mereka kan protes, kenapa harus Tolut? Kenapa bukan orang yang lebih baik dari kami? Tolut kan tidak lebih baik dari kami, dan seterusnya. Ini namanya kezoliman. Dan karena kezoliman inilah maka kemudian mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat pengharaman hal-hal baik, hal-hal halal yang sebelumnya itu dihalalkan untuk mereka. Ini yang dimaksudkan sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kezoliman mereka lah yang membuat mereka itu dihukum hal-hal yang seharusnya halal, makanan-makanan yang seharusnya halal untuk mereka konsumsi, itu kemudian mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Nah, ini yang kemudian membuat mereka akhirnya kesulitan dalam hidup mereka. Betapa tidak? Lihat umpamanya di surat Al-An'am umpamanya di ayat yang ke-146 itu mereka kan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi zufur. Ya, kepada orang-orang Yahudi itu karena kezoliman mereka, maka kami haramkan kepada mereka setiap binatang atau setiap yang memiliki kuku. Ya kan, ayam, ya kan, binatang-binatang yang memiliki kuku itu ternyata diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, sekali lagi juga karena kezoliman yang mereka lakukan. Nah, lihatlah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diharamkannya makanan yang baik itu kepada Bani Israel itu diantara awalnya tadi karena kezoliman yang mereka lakukan, karena kesyirikan yang mereka lakukan, pengen menyembah anak sapi, tetapi juga mereka melakukan hal yang lain. Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka itu menganjurkan kejahatan, mereka itu menghadirkan kemungkaran dalam kehidupan mereka. Pada saat yang sama mereka itu melarang berbuat kebajikan. Di antara yang disebutkan dalam tafsir terkait dengan wabisoddihim an sabilillah katsira, itu adalah mereka itu sangat mengenal karakternya Rasulullah. Detail dari A sampai Z-nya Rasulullah itu yang nanti akan menjadi nabi terakhir pasca Nabi Isa, itu siapa itu sudah didetailkan dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Tetapi Bani Israel itu menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab mereka. Bahkan kalau dalam kitab suci Al-Quran itu kan disebutkan mereka itu lebih mengenal Rasulullah dibandingkan anak-anak mereka sendiri. Kan gitu kan karakternya. Tetapi lihatlah wabisoddihim an sabilillahi katsira. Ini ungkapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata mereka itu melakukan penghalang-halangan terhadap manusia, terhadap jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharamkan bagi mereka apa yang seharusnya halal, apa yang seharusnya membuat hidup mereka itu mudah. Jadi mereka menyulitkan hidup mereka sendiri kan gitu. Tapi sekali lagi kemudian kaidahnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Asy-Sya'rawi dalam tafsir khawatirnya, ini persoalannya bukan karena Allah itu zolim, bukan karena Allah itu kemudian pengen menyulitkan atau menyusahkan manusia, bukan. Lihatlah kemudian karakter Allah Subhanahu wa Ta'ala kan, innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Allah itu sama sekali sedikit pun tidak akan pernah menzolimi manusia sedikit pun. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Tetapi manusialah yang mereka itu menzolimi diri mereka sendiri. Ini kaidahnya. Artinya kalau dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kalau kita bawa dalam kehidupan kita saat ini, kita ternyata menemukan hal-hal yang akhirnya menyulitkan hidup kita sendiri. Itu bisa jadi karena kebodohan kita, atau karena kita itu menzolimi diri kita sendiri, tetapi sedikit pun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menzolimi kita. Ini kaidah yang disampaikan oleh Syekh Asy-Sya'rawi ketika menafsirkan ayat ini, karena dimulai dengan kalimat fabizulmim minalladzina hadu harramna alaihim thayyibat. Nah, ini yang pertama, kezaliman mereka. Yang kedua adalah karena mereka melakukan
penghalang-halangan terhadap jalan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang paling fenomenal itu adalah mereka menutup-nutupi sifat-sifatnya Rasulullah yang sudah disebutkan di dalam kitab mereka. Maka lihatlah kalau kisah tentang insya Allah di surat Al-Kahfi umpamanya, ya kan? Kan mereka sangat mengenali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan dalam surat Al-Kahfi itu diceritakan sabab nuzul, kan kalimatnya itu di surat Al-Kahfi itu Allah Subhanahu wa taala mengingat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Itu kan sabab nuzulnya datang orang-orang kafir Quraisy setelah mereka berguru kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, maka mereka disarankan untuk mempertanyakan 3 hal kepada Rasulullah. Dan itu sudah ada dalam kitab suci mereka. 3 hal itu, pertama disuruh bertanya terkait dengan masalah Ashabul Kahfi, yang kedua disuruh bertanya tentang masalah Dzulqarnain, yang ketiga disuruh bertanya terkait dengan masalah ruh. Maka orang-orang Yahudi Madinah itu mengatakan kalau Muhammad itu bisa menjawab 2 pertanyaan tentang Ashabul Kahfi dan tentang Dzulqarnain, tetapi Muhammad itu tidak bisa menjawab dan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya terkait dengan persoalan ruh, maka dia betul-betul nabi dan rasul. Itu ungkapan mereka. Dan ketika mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf kalau umpamanya kita coba refer kepada ayat itu, kan Rasulullah kemudian menjawab, besok aku akan menjawab pertanyaan kalian. Tapi Rasulullah lupa mengatakan Masya Allah atau Insya Allah. Dalam tanda kutip, mohon maaf kalau kemudian kita inikan ke sini, ini kan sebagai sebuah harusnya disandarkannya kepada Allah, tetapi beliau mengatakan besok aku akan menjawab pertanyaan kalian, tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh disebut ini sebagai bagian dari kesalahan atau kezoliman itu. Dan akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ditunggu-tunggu untuk menjawab 3 pertanyaan itu tidak kunjung datang sampai 15 hari 15 malam. Ya kan? Ini kan menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Maka sekali lagi ini kaitannya dengan mereka itu zalim karena seluruh karakternya Rasulullah, semua detail-detailnya Rasulullah itu ada dalam kitab suci mereka, tetapi mereka menyembunyikan itu terhadap anak cucu mereka dan terhadap orang-orang sepeninggal mereka. Maka gara-gara wabisoddin ansabilillahi katsira, mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang zalim kepada mereka, tetapi diri mereka sendiri yang zalim kepada Allah, kepada diri mereka sendiri. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun, sebagaimana yang ada di surat Yunus ayat 40-an, ayat 44 atau berapa gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata hukuman terhadap orang-orang Yahudi itu bukan karena persoalan kezaliman mereka, syirik mereka, atau kemudian penghalang-halangan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengkhawatirkan kita hari ini, karena yang ketiga yang disebutkan di ayat yang ke-161-nya itu adalah wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Ya, mereka itu mengkonsumsi riba, meskipun kalimatnya akhadh, mengambil riba, ya kan? Mereka itu mengkonsumsi riba, ya kan? Karena yang tadi mereka menghalang-halangi zalim, menghalang-halangi jalan Allah. Kemudian yang ketiga, diharamkannya sebagian makanan yang baik kepada orang-orang Yahudi itu disebabkan karena tindakan mereka mengkonsumsi, memakan harta riba. Bahkan secara nyata-nyata setelah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, sudah diharamkan kepada mereka. Mereka kan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengkonsumsi riba, tetapi mereka kemudian menghalalkannya kembali, kan gitu. Mereka tetap makan dengan berbagai macam alasan. Ini kan yang mengkhawatirkan kita hari ini. Alasannya itu banyak banget sehingga seakan-akan untuk mengkonsumsi riba karena memang sudah begitu dekat dengan kita, itu kita cari apologi agar itu bisa dihalalkan untuk kita. Sebutannya kan tidak pernah menyebut riba,
Ya kan, bunga bank konvensional itu kan tidak pernah disebut sebagai riba, bahkan bahasa Arabnya disebut sebagai faidah. Faidah itu kan manfaat gitu. Ya kan? Kayak semacam kalau bahasa setan itu kan namanya tazyin, menghias-hiasi sesuatu yang buruk dengan menggantinya dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya kan, itu namanya tazyin. Kan mohon maaf, dulu di zaman saya masih kecil itu mungkin sebutannya pelacur lah, WTS lah, pelacur lah, kemudian apalah WTS yang mungkin udah mulai baik. Tapi sekarang kan sebutannya pekerja seks komersial, pekerja gitu. Itu kan namanya tazyin, ya kan? Nah, kalau kemudian kembali lagi ke persoalan wa akhdhihimur riba wa qatluhu an, itu karena persoalan mereka itu mengkonsumsi riba dan kemudian mereka mencari berbagai macam alasan agar mereka bisa dihalalkan riba itu dengan berbagai macam cara. Kalau sekarang kan ya alasannya banyak banget kan gitu. Nah, ini yang mengkhawatirkan kita karena debu-debu riba itu ternyata juga begitu dekat dengan kita saat ini. Kalau mereka dihukum oleh Allah sehingga hal yang dihalalkan awalnya kemudian diharamkan, kan harusnya kita mengambil iktibar. Gara-gara mereka menghalalkan riba dan mengkonsumsi riba, maka akhirnya mereka mendapatkan hukuman seperti itu. Pikiran itu harusnya kita bawa dalam kehidupan kita saat ini. Jangan sampai kemudian hal yang halal itu kemudian diharamkan kepada kita gara-gara kita melegalkan yang namanya riba. Nah, ini yang kemudian menjadi pembelajaran, karena secara eksplisit Allah menggunakan kalimat wa akhdhihimur riba wa qadnuhu an. Nah, ini yang penting untuk kita jaga bersama-sama. Tetapi setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian juga mengungkapkan selain kezaliman, selain soddun an sabilillah, selain riba, maka kemudian yang keempat yang membuat mereka dihukum dengan hukuman yang menyakitkan itu adalah wa aklihim amwalan nasi bil batil. Nah, karena mereka itu perbuatan mereka yang batil, mereka memperoleh harta itu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya yang disebutkan oleh para ulama tafsir itu karena mereka melakukan suap menyuap, ya kan? Ini yang hampir dekat lagi. Dulu sudah pernah kita bahas terkait dengan efek mengkonsumsi harta haram. Kalau nggak salah pada saat bahasan hadis waktu itu. Doa kita tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dan ini waktunya sudah makin dekat lagi. Hati-hati kalau kemudian kita memperoleh sogokan agar memilih seseorang tertentu, karena ini yang kemudian dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya tidak politis terkait dengan Februari 14, bukan. Tetapi lihatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat wa aklihim amwalan nasi bil batil. Karena para ulama tafsir kemudian menafsirkan ayat ini dengan kalimat pertama itu melalui sogokan, melalui penipuan, melalui perampasan. Itu yang diungkapkan oleh para ulama ketika membahas ayat ini. Nah, umpamanya kita lihat apa yang diungkapkan oleh Syekh Az-Zuhaili lah dalam tafsir Al-Munir beliau, ya kan? Beliau mengatakan kalimat wa akalu amwalan nasi bil batil birrishwah. Pertama, mereka itu mengambil harta, mereka memakan harta orang dengan cara batil. Caranya birrishwah, dengan sogokan, atau mereka menerima sogokan dari orang, atau bahkan secara sengaja kami menerima serangan fajar umpamanya, kan gitu kan? Yang kemudian viral lah di beberapa waktu sebelumnya. Kalau sekarang belum, karena belum sampai di bulan Februarinya kan gitu. Tapi ini ungkapan yang diungkapkan oleh para ulama. Bil batil itu salah satunya birrishwah, ya kan? Dengan sogok menyogok, suap menyuap, dengan korupsi. Yang kedua wal khiyanah, penipuan. Berapa banyak orang sekarang itu untuk mendapatkan konsumsi makanan dia dan keluarganya, cara yang digunakan menipu. SMS bolak-balik atau kemudian dengan aplikasi undangan dan seterusnya, terus menerus demi menguras harta orang. Itu kan bahasa tafsirnya adalah
aklun nasi bil batil, ya, aklu amwalan nasi bil batil, ya. Maka orang-orang Yahudi sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala umpamanya di surat Al-Maidah, nanti akan dikaji setelah surat An-Nisa ini. Itu kan ungkapannya samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhud, ya. Kalimatnya akaluna lis-suhud. Orang-orang Yahudi itu karakternya mereka itu suka sekali makan harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-suhtu itu al-kasbul haram, penghasilan yang didatangkan dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata karena 4 hal ini di samping di dunia itu mereka dihukum dengan cara mereka disapi atau diharamkan dari harta hal yang seharusnya halal buat mereka, tetapi yang lebih mengerikan nanti di akhirat itu kata Allah Subhanahu wa taala penutup ayat 161-nya, wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu nanti akan disiapkan siksa yang pedih di akhirat setelah di dunianya itu dinistakan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Luka di atas luka, perih di atas perih itu harus mereka tanggung karena hal-hal negatif yang mereka lakukan. Kezoliman mereka dengan mereka melakukan kesyirikan dan pengkhianatan terhadap para nabi. Kemudian soddun an sabilillah, mereka menyembunyikan karakteristik dan tanda-tanda Rasulullah SAW alaihi wasallam sebagai akhir para nabi. Yang ketiga mereka makan harta haram, harta riba. Dan yang keempat mereka makan harta haram dari korupsi, dari suap menyuap, dari sogokan, dari penipuan, dari perampasan dan seterusnya. Ini yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihatlah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak membuat kita harus a priori, membuat kita harus menghukumi semua orang Yahudi atau semua orang Bani Israel itu karakternya sama. Karena Allah Subhanahu wa taala kemudian mengecualikan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala kalimatnya lakinir rasikhuna fil ilmi minhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang-orang yang rosikh dalam ilmu mereka, orang-orang yang mereka itu memiliki keilmuan yang kokoh tegak lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka artinya tidak semua ahli kitab, tidak semua orang-orang Yahudi, tidak semua orang-orang Bani Israel itu mengerjakan keburukan-keburukan yang 4 tadi. Ternyata ada di antara mereka yang mendalam ilmunya, orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Kan kalimatnya gitu, wal mu'minuna yu'minuna billahi wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kan kalimatnya gitu. Nah, ini yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada di antara orang-orang Bani Israel itu orang-orang yang imannya itu sejati, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang secara tulus dan ikhlas kemudian mengikuti agama Islam, mengikuti ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau Ibnu Abbas itu ketika menafsirkan ayat ini, itu beliau menyebutkan sabab nuzulnya itu ada terkait dengan orang-orang Yahudi yang penuh kesadaran itu masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawan beliau yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beriman. Artinya di titik ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu mengajarkan kepada kita untuk objektif, untuk tidak gebiah uyah atau tidak mengeneralisir segala sesuatu. Ternyata orang Yahudi itu ada yang kemudian mereka beriman, imannya itu murni dan kemudian masuk Islam. Persis dengan ungkapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengomentari kisah tentang Abu Hurairah yang
ditugaskan untuk menjaga Baitul Mal, tetapi 3 malam berturut-turut itu didatangi oleh pengemis atau orang yang mengambil sisa-sisa makanan di depan, yang kemudian di malam pertama ditangkap. Kemudian alasannya anak istri saya itu kelaparan dan mereka menunggu saya dilepaskan. Pagi harinya nanti malam dia akan datang lagi. Malam yang kedua datang lagi dengan alasan yang sama. Kemudian Abu Hurairah terenyuh dan kemudian dilepaskan. Tapi malam yang ketiga, kata Rasulullah SAW, dia akan datang lagi, dan ketika datang lagi dia mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, aku tidak akan pernah melepaskanmu karena kamu sudah melakukan hal ini 3 kali. Tapi kemudian inilah tadi kasusnya, dalam tanda kutip suap menyuap itu. Ya kan, jin itu kemudian mengatakan, lepaskanlah aku akan mengajarkan kepadamu satu ungkapan yang akan membuat kalian itu tidak akan pernah bisa mengalahkan kami. Ayat kursi kan, tentang keutamaan ayat kursi. Tapi ketika pagi hari Rasulullah dilapori oleh Abu Hurairah terkait dengan kisah malam itu, Rasulullah kan menyebutkan terkait dengan objektivitas itu, beliau mengatakan sodaqoka wa huwa kadzub. Jin yang tadi malam datang itu, setan tadi malam itu dia sodakoka, sudah berkata jujur kepadamu meskipun karakter aslinya itu kadzub, dia itu makhluk pendusta. Tapi ketika berkata jujur kan tetap dianggap jujur kan gitu. Artinya objektivitas itu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Dan ini yang menjadi pembelajaran penting, karena ternyata di antara orang-orang Yahudi itu ada orang-orang yang akhirnya ketika mereka masuk Islam itu rajin sholatnya kan, kalimatnya wal muqiminas sholah, orang-orang yang rajin sholat 5 waktunya, mereka menunaikan zakat, wal mu'tunaz zakah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka itu beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya tanpa membedakan di antara rasul yang satu dengan rasul yang lain, karena semuanya itu mata rantai yang tidak terputus. Mereka adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi. Jadi keimanan mereka, ilmu yang mereka miliki kan, warrasikhuna fil ilm, ilmu yang mereka miliki itu betul-betul menjadi penghantar iman. Dan ini yang penting, kita belajar itu bukan untuk mendapatkan ilmu yang banyak, tetapi yang paling penting dari itu adalah ilmu itu bisa menghantarkan kita semakin khasyah, makin takut kepada Allah, karena innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi fungsi ilmu itu harusnya menjadi konduktor atau penghantar hidayah itu kepada kita, iman kita itu makin kokoh. Ini pesan dari kalimat terakhir ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat lakinir rasikhuna fil ilmi minhum. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menutupnya dengan kalimat ulaika sanu'tihim ajron azima. Mereka inilah orang-orang yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar di akhirat nanti. Ini kesimpulan yang ini bahasan ayat 160, 161 dan ayat 162. Kesimpulannya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Isya sebentar lagi ya. Berapa menit lagi? 7 menit lagi, masih ada 6 menit lagi. Ya, saya simpulkan bahasan kita pada malam hari ini. Sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa macam makanan yang baik itu telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi, dan penyebabnya adalah karena kedurhakaan mereka, seperti mereka menyembah patung sapi, kezoliman mereka. Kemudian mereka menghalang-halangi manusia itu dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menyembunyikan karakternya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari kitab mereka. Kemudian yang ketiga, mereka melakukan praktek riba yang nyata-nyata sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mereka memakan harta orang lain itu dengan jalan batil. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, di samping di dunia mereka dinistakan sedemikian rupa, diceritakan dan menjadi pembelajaran bagi kita, yang kedua nanti di akhirat Allah akan mengazab mereka dengan siksaan yang pedih. Wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Dan kesimpulan yang terakhir, ini terkait dengan objektivitas tadi. Ada loh sebagian kecil dari orang-orang Yahudi yang mendalam ilmu agamanya,
Ilmu itu menghantarkan mereka kepada hidayah. Semakin kokohnya iman mereka, mereka mengerjakan sholat, mereka menunaikan zakat, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan iman yang benar. Maka untuk mereka inilah Allah menjanjikan pahala yang besar di akhirat. Ini objektivitas yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengambil pelajaran dari ini semua, agar kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diharamkannya atau dicegahnya kita dari hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang bermanfaat bagi kita, dan kita tidak diazab nanti di akhirat. Dan yang ketiga, kita menjadi orang-orang yang menjadikan ilmu yang kita miliki itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghantar hidayah kita. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Selanjutnya, kalau ada yang diperlukan istifsar atau yang pertanyaan, jika diperlukan, waktu dan kesempatannya dipersilahkan. Ada? Oh ya, silakan. Tentang zakat nih Ustaz, zakat pendapatan. 2,5% dari pendapatan kita itu kan adanya apa lain. Seperti yang dikatakan sama Ustaz itu, kalau 10 juta kita keluarkan 250 kan begitu. Yang mau tanyakan ini tentang donasi yang kita kasih. Kalau yang zakat 250 itu kan ada orang lain. Kalau kita kasihkan kepada saudara kita karena dia miskin atau dan segala macamnya, apakah kita terlepas dari masalah pembayaran zakat itu? Tidak, kita salurkan kepada pada itu yang pertama. Kalau orang-orang 250 itu kita keluarkan dari 10 juta, jadi cara penempatan lokasinya secara kita kasih makan malam kita. Katakan kita ketemu dia, kita dia dan itu juga sekitar 250 ribu juga. Apakah itu sudah tidak terlepas dari orang-orang dengan zakat itu? Baik, pertanyaannya jelas ya, terkait dengan masalah zakat. Karakter terakhir dari orang-orang sebagian kecil dari orang-orang Yahudi yang objektif tadi, ya, itu diantaranya adalah membayar zakat. Tapi persoalan zakat ini kan tidak sama dengan infak yang bebas, kita mau kasih apa, mau kita pergunakan untuk apa saja. Zakat itu pertama kadarnya itu sudah tertentu, ya kan? Kalau umpamanya penghasilan, karena yang bertanyakan terkait dengan masalah kasab atau penghasilan, maka 2,5% dari apa yang kita dapatkan, take home pay-nya. Kalau 10 juta berarti 250 ribu, oke lah, selesai. Tapi kemudian kemana kemudian harus kita tasarufkan itu juga menjadi persoalan, karena zakat itu kan spesifik. Artinya hanya 8 asnaf itu saja, 8 golongan itu saja, prioritasnya fakir miskin. Pertanyaannya adalah, kalau kemudian kita memberikan makan kepada kawan-kawan ke kongko-kongko di kedai kopi umpamanya, sejumlah bulan ini harusnya kita keluarkan 250 ribu untuk zakat profesi kita umpamanya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mereka yang kemudian kita traktir di kedai kopi itu adalah orang-orang yang masuk dalam 8 asnaf itu? Kan ini jadi pertanyaan kan? Meskipun masuk ke dalam itu, apakah benar-benar mereka itu prioritas dari itu? Karena mohon maaf, meskipun ada dalam kitab suci Al-Quran terkait dengan 8 asnaf itu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, itu di zaman beliau, di zaman keemasan Islam itu ternyata tidak sedikit pun memberikan jatahnya mu'alaf. Mu'alaf sejak zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, itu mereka terus-menerus mendapatkan zakat, tapi zaman Umar tidak pernah mendapatkan. Alasannya karena kalian ini dulu zamannya Rasulullah, zamannya Abu Bakar, itu memang dielus-elus agar masuk Islam. Namanya mu'alaf. Ulfa itu kan mengelus-elus, melembutkan hatinya. Tapi sekarang kamu pengen masuk Islam, silahkan bayar zakat, iya kalau kamu ini. Tapi untuk mendapatkan zakat itu tidak. Bahasa Umar kan seperti itu.
Ambil, kita bawa ke hari kita sekarang. Oke lah, mereka bisa jadi di antara 8 asnaf. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, kemudian mu'alaf itu fir riqab, budak atau hamba sahaya, fisabilillah, wabnis sabil, dan seterusnya. Ada 8 asnaf itu gitu. Orang yang berhutang, maygorim. Masuk nggak mereka? Kalau tidak, maka nggak bisa dianggap bahwasanya zakat kita sudah selesai. Ya kan? Itu. Kalau contoh kasusnya kongko-kongko di kedai kopi. Kalau contoh kasusnya adalah orang yang dekat dengan kita, saudara kita, atau mungkin tetangga kita lah orang yang ini. Tapi persoalannya adalah zakat itu bukan dalam tanda kutip, mohon maaf, menghinakan orang yang menerima zakat. Kenapa? Mohon maaf, ketika kita sebagai muzaki langsung menyerah terimakannya kepada mustahik, akan muncul, mohon maaf, kita merasa lebih hebat dibanding mereka, dan mereka itu merasa lebih rendah dibandingkan orang yang membayar zakat, sehingga mereka, izzah mereka itu tidak tertolong. Ini menjadi salah satu efek kenapa harus lewat lembaga amil zakat atau badan amil zakat nasional, Basnas atau Lasnas, Las gitu kan, Bas atau Las gitu. Mereka kan resmi semua kan gitu. Itu salah satu hikmahnya adalah karena izzah manusia itu harus tetap kita hargai, harus kita berikan, dan salah satu caranya adalah tidak dengan cara kita memberikan sesuatu langsung kepada mereka sehingga mereka merasa berhutang budi terhadap kita. Itu salah satunya. Kalau mungkin kita tahu orang itu betul-betul butuh, bisa dengan cara tadi umpamanya skemanya kita datang ke Bas dulu, kita serahkan zakat kita, kemudian kita request sama mereka, bikin proposal atau menyampaikan, saya punya tetangga namanya ini, mohon menjadi bagian dari penerima zakat, tolong nanti diberikan kepada mereka. Itu lebih baik, lebih aman bagi kita agar mungkin tidak muncul takabur kita itu. Pada saat yang sama izah dari penerima itu izahnya itu tidak kita grogoti lah, tidak kita degradasi, tapi tetap diberikan. Itu alasannya kenapa harus lewat Bas atau lewat Las itu. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira seperti itu, Pak. Bisa? Baik, demikian. Sekali lagi kurang dalamnya mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata atau hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kita tutup majelis kita dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.